Gibran Raka Buming Raka maju sebagai cawapres. Sebuah langkah yang memicu sorotan publik luas terhadap peran Jokowi di balik pencalonan itu. Yang jelas dalam politik kita, reuni bukan sekedar pertemuan kawan lama, kadang juga jadi pembukaan ronde baru. Apakah ini bagian dari orkestrasi politik yang dirancang? Oke Zoners, pertanyaan pertama, udah berapa lama sih Jokowi nggak menjabat sebagai presiden? Coba kita hitung, mulai dari November tahun lalu, terus Desember, Januari, sampai sekarang Agustus 2025. Masa jabatan 2 periode Presiden Joko Widodo itu resmi berakhir per 20 Oktober 2024. Artinya sekarang udah hampir 10 bulan sejak beliau lengser dari istana. Tapi tampaknya nama Jokowi nggak pernah benar-benar hilang dari permukaan. Di headline media, di Twitter, FYP TikTok, sampai grup WhatsApp keluarga, nama Jokowi terus bergema. Kenapa ya bisa gitu? Meski sudah tidak lagi menjabat, Jokowi tetap terlihat aktif dalam dinamika politik nasional. Salah satu isu paling menyita perhatian adalah ketika putranya, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai cawapres. Sebuah langkah yang memicu sorotan publik luas terhadap peran Jokowi di balik pencalonan itu. Survei indikator menunjukkan bahwa keterlibatan Presiden Jokowi dalam konteks simbolik dan politik elektoral memberi pengaruh kuat terhadap dinamika Pilpres 2024, terutama dalam membentuk persepsi pemilih dan arah dukungan elit. Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah bilang, Jokowi seperti tidak benar-benar pamit. Ia pamit secara jabatan, tapi tidak secara pengaruh. Jokowi dituding cawe-cawe karena Gibran bisa maju jadi cawapres setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kandidat di bawah umur 40 tahun asalkan pernah jadi kepala daerah. Yang bikin heboh, Ketua MK waktu itu adalah Anwar Usman, yang juga paman Gibran alias adik ipar Jokowi. Putusan ini pun dianggap janggal dan akhirnya MK menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK. Menurut Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, ini bukan lagi cawe-cawe, tapi orkestrasi kekuasaan. Dari sinilah publik makin yakin Jokowi memang masih bermain dalam politik, bahkan setelah masa jabatannya habis. Jokowi sendiri sempat menanggapi soal tudingan cawe-cawe ini dan bilang, saya ini presiden, masa saya nggak boleh cawe-cawe untuk negara ini? Yang penting saya tidak cawe-cawe untuk kepentingan pribadi. Pernyataan ini mengundang banyak respons, baik yang menganggapnya wajar maupun yang melihatnya sebagai bentuk intervensi kekuasaan. Nggak sampai di situ, isu lama soal ijazah palsu Jokowi kembali diangkat lagi. Padahal ini bukan isu baru. Tuduhan ini sudah pernah muncul sejak 2019, makin ramai dibicarakan pada tahun 2022 dan viral lagi di tahun 2024 dan 2025 dan membuat situasi politik semakin panas. Tokoh seperti Ade Armando menyebut tuduhan terhadap ijazah Jokowi syarat muatan politik dan tidak didukung bukti kuat yang bisa diuji secara akademik. Tapi Roy Suryo, mantan Menpora, ikut bersuara di media sosial dan bikin isu ini makin ramai dibahas di publik. Lalu muncul juga sosok Ade Darmawan, seorang sekjen Pradi Bersatu yang menjadi pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi terhadap pihak-pihak yang menyebarkan isu palsu dan dirinya telah diperiksa oleh polisi sebagai saksi. Yang mengejutkan adalah Jokowi melalui kuasa hukumnya yaitu Yakub Hasibuan melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, serta 2 orang lainnya berinisial ES dan K. Laporan itu berdasarkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan dasar Undang-Undang ITE dan KUHP. Bayangkan saja sudah ada puslapor memeriksa dokumen analog. Ini kan ijazahnya lahirnya sudah analog nih. Ini beda bukan e-certificate ya, yang lahirnya dokumennya adalah digital. Dokumen analog. Jadi kan diperiksa puslapor tentunya secara analog dong. Tapi ada orang memeriksa fotokopi dan dibilang ini saya udah periksa. Dan dibilang ini sama. Loh sama dari mana? Orang jelas barangnya ini analog kok. Jadi inilah yang harus semua orang publik juga mengetahui dan jangan sampai tersesatkan informasi seperti ini. Tapi yang dibeberkan itu juga foto.
Jokowi bahkan sempat diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di Polresta Solo sebagai pelapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Sementara itu, Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya seperti Rismon Sianipar juga telah dimintai keterangan oleh kepolisian di Polda Metro Jaya. Namun, akhirnya Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan karena tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan kasus tersebut. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Dan publik tetap terbagi. Sebagian mempercayai isu ini sebagai hoaks murni, sebagian lagi menilai sebagai bagian dari strategi politik, meskipun tidak pernah diklaim secara eksplisit demikian. Politik kita sering putar ulang wajah-wajah serupa di tengah derasnya isu yang bermunculan. Ada satu hal yang mencolok, banyak aktor politik yang kembali muncul ke permukaan yang sebenarnya bukanlah wajah baru. Roy Suryo misalnya, mantan Menpora era SBY ini kembali aktif di ruang publik setelah cukup lama tidak terdengar. Kini ia kerap mengkritik Presiden Jokowi termasuk dalam isu seputar ijazah. Tak hanya Roy, beberapa tokoh lainnya yang dulu pernah berada dalam posisi berseberangan dengan Jokowi, kini juga kembali tampil membawa narasi baru yang seringkali mengandung logika konflik lama. Fenomena ini oleh sejumlah pengamat disebut sebagai reuni politik. Wajah lama, peran lama, tapi dikemas ulang agar tetap relevan di tahun politik. Menariknya, Presiden Jokowi sendiri juga ikut reuni secara simbolis di tengah riuhnya isu ijazah. Ia hadir ke alma maternya Universitas Gadjah Mada. Bagi sebagian orang, kunjungan ini dianggap sebagai bentuk silent statement. Dan setelah lulus pun, Pak Insinyur Kasmudjut masih datang ke pabrik saya 4 kali, seingat saya. Saya ada masalah dengan pengeringan open kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Tapi tentu saja pembacaan politik tidak pernah sesederhana itu. Apakah kunjungan itu sekedar nostalgia pribadi atau bagian dari strategi memperkuat kredibilitas akademi di tengah badai narasi? Interpretasi publik bisa beragam. Yang jelas dalam politik kita, reuni bukan sekedar pertemuan kawan lama, kadang juga jadi pembukaan ronde baru. Dalam dunia politik dikenal yang namanya cyber atau perang psikologis. Ini bukan cuma milik militer tapi udah jadi bagian dari strategi politik di era digital. Contohnya adalah menyebarkan narasi yang meragukan legitimasi seseorang, memainkan opini publik lewat media sosial, hingga menyerang reputasi secara konsisten agar kepercayaan publik luntur. Nah, isu ijazah palsu ini bisa jadi bagian dari siwar. Kenapa? Karena menyerang kredibilitas masa lalu Jokowi yang berarti mempertanyakan legitimasi 2 periode kepresidenannya. Ini bukan serangan ringan tapi bukan berarti kita bisa langsung nuduh. Karena dalam politik itu semuanya serba abu-abu. Nah, ini bagian paling panas. Dalam salah satu pernyataan ke publik, Ade Darmawan, pelapor kasus ijazah palsu, mengatakan ada tokoh politik berbaju biru yang diduga berada di balik isu ini. Ucapan ini pun langsung menyulut spekulasi publik. Ada yang mengarah ke partai tertentu, apalagi istilah biru identik dengan Partai Demokrat. Tapi Roy Suryo langsung membantah dan menyebut pernyataan Ade Darmawan itu ngaco dan offside. Jokowi sendiri sempat bicara di publik, menyebut bahwa dia merasa ini bagian dari skenario besar. Saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar backup, ya itu aja. Ia mengatakan, saya ini merasa ada yang sedang digiring, ada agenda besar di balik semua ini. Belum jelas siapa yang dimaksud, tapi bola panas ini sudah terlanjur dilempar. Wacana soal baju biru memperkeruh suasana politik yang seharusnya sudah tenang pasca pemilu.
Sementara itu, Kaesang putra bungsu Jokowi kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Jokowi pun terang-terangan mendukung PSI dalam beberapa kesempatan. Bahkan, Adi Prayitno pernah mengatakan PSI itu Jokowi dan Jokowi itu PSI. Jokowi hadir di berbagai acara PSI, ikut kampanye dan fotonya terpampang di banyak baliho partai tersebut. Ini menunjukkan bahwa meski secara formal ia bukan lagi presiden, secara politik Jokowi masih sangat aktif. Banyak pengamat menilai bahwa dukungan Jokowi bukan sekedar dukungan biasa, melainkan bagian dari strategi untuk menjaga pengaruhnya di panggung politik nasional, bahkan setelah masa kepresidenannya berakhir. Oke Zoner, setelah semua yang kita bahas, pertanyaannya masih menggantung di udara. Apakah ini bagian dari orkestrasi politik yang dirancang atau hanya gelombang respons dari berbagai pihak terhadap jejak kekuasaan yang ditinggalkan Jokowi? Warisan politik bisa bermakna stabilitas, tapi juga bisa memunculkan resistensi. Begitu juga manuver-manuver yang juga terlihat mungkin bukan untuk menguasai lagi, tapi untuk memastikan pengaruh belum benar-benar hilang. Di tengah riuhnya kritik, pembelaan, dan dugaan, satu hal yang jelas, nama Jokowi belum usai dari pembicaraan. Bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan, tapi sebagai poros yang masih menarik banyak arah. Lalu, menurut kamu, apakah ini bentuk legasi yang alami atau sinyal bahwa panggung kekuasaan belum benar-benar ditinggalkan? Drop komentar kamu di bawah ya, Oke Zoners.